Kalau Anies, kenapa Anies tetap menjadi masalah bagi banyak orang? Karena banyak orang siapa? Loh. Narasi yang seperti ini yang harus kita bantah. Bicara dulu, nanti masalah banyak orang itu loh. Banyak orang siapa? Banyak. Cuma 3 detik Sampai sekarang di media sosial tuh isu itu masih diangkat orang banyak. Media sosial kalau pemilihan Anies menang, bagaimana mempersoalkan Anies? Loh, ini cuma 3 Mas, detik. saya kan nggak mau sampaikannya orang adalah tidak pernah Anies sekalipun maju ke depan publik mempermasalahkan penggunaan yang overutilized soal-soal identitas di dalam kampanye Pilgub DKI. Tidak pernah satu kali pun. Ketika orang tidak bisa disolatkan karena memilih Ahok dan sebagainya, itu luka bagi nasionalisme kita. Ntar dong, tadi udah bicara, ya kan? Jadi ini bukan soal Anies semata. Ini soal apa yang dia representasikan. Itu yang menjadi persoalan bagi banyak orang, ya termasuk saya, gitu loh. Boleh dong saya mempersoalkan Anies karena tidak pernah stand up di depan publik. Saya minta maaf, saya menyesal bahwa dulu pendukung saya melarang orang disolatkan hanya gara-gara beda pilihan dalam politik. Ya, itu biar kita clear dulu. Jadi itulah yang kemudian membekas di banyak orang sehingga sampai sekarang masih dilabeli. Ya, Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Oke? Oke, sahabat Karet Long Official sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua ya. Pertama-tama kita perlu menjawab dulu pertanyaan seperti ini ya. Seandainya pada tahun 2017 itu yang menang adalah Ahok, bukan Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah apakah label sebagai bapak politik identitas itu akan tetap disematkan kepada Anies Baswedan atau tidak ya. Saya kira teman-teman sahabat sekalian silakan jawab pertanyaan ini dan tuliskan di kolom komentar channel ini ya. Oke. Sahabat Karet Long Official sekalian ya. Suka tidak suka, mau tidak mau ya kita harus mengakui bahwa memang Anies Baswedan itu menerima keuntungan ya, atau ya boleh dikatakan diuntungkan dengan peristiwa politik yang terjadi pada Pilkada 2017 yang lalu. Jadi saya kira memang Anies Baswedan menerima keuntungan itu ya. Tetapi perlu diingat bahwa Anies bukan merupakan tokoh atau aktor utama dalam peristiwa itu ya. Anies itu hanya merupakan bagian atau salah satu orang yang dijadikan sebagai tempat pelampiasan amarah warga, tempat pelampiasan ketidaksukaan warga terhadap Ahok kala itu. Jadi saya kira Anies hanya berada pada bagian itu. Sedangkan ada tokoh-tokoh lain, ada pihak-pihak lain yang menjadi aktor utama dalam peristiwa itu. Jadi saya kira menobatkan Anies sebagai seorang bapak atau tokoh politik identitas itu saya kira keliru besar ya, saya kira salah besar. Dan memang kalau menurut saya seharusnya narasi-narasi seperti ini sudah terkubur lama sejak Pilkada DKI Jakarta selesai ya, Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka saya kira seharusnya narasi seperti ini sudah terkubur, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Tetapi sangat kita sayangkan bahwa ketika memasuki tahun pemilu 2024 ya, saat dimana Anies Baswedan berniat untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2024, narasi-narasi seperti ini justru dimunculkan lagi. Ada apa dengan ini? Ya, dan lebih perlu kita koreksi dan kita kritisi adalah bahwa yang mengeluarkan pernyataan atau yang membangun narasi-narasi seperti ini adalah justru tokoh-tokoh politik dari partai penguasa yang merupakan partai nasionalis. Ini saya kira tidak masuk akal ya. Seharusnya
partai penguasa, partai nasionalis ini justru menjadi pemersatu bangsa, justru membangun narasi-narasi yang menyejukkan, narasi-narasi yang membawa persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi kalau narasi-narasi seperti ini yang dibangun, ya saya kira ya boleh kita katakan bahwa mereka adalah sedang menebar kebencian, atau sedang menebar fitnah, atau sedang menebar tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, yang justru akan menimbulkan atau menciptakan konflik-konflik di lapisan masyarakat bawah. Ini saya kira perlu disadari oleh para politisi-politisi yang sering membangun narasi-narasi seperti ini. Ya, saya kira ini juga bagian dari etika komunikasi publik para politisi kita, para pemimpin kita ya, tokoh politik, public figure yang kadang-kadang kurang kontrol terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Mereka ini kan tokoh politik, mereka ini aktor politik, mereka ini public figure, selalu hadir di berbagai forum ya, berbagai media. Kemudian kalau narasi ini yang mereka bangun itu kan saya kira akan diterima, ditelan mentah-mentah oleh publik. Kalau publik mampu menyaring ya, mampu memfilter setiap informasi yang mereka berikan, ya saya kira tidak masalah. Tetapi kalau publik nggak mampu dengan berbagai keterbatasan, saya kira publik akan menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Dan ini sangat berbahaya sekali ya, akan menciptakan konflik-konflik di masyarakat, di lapisan masyarakat paling bawah ya. Jadi saya kira memang narasi-narasi seperti ini harusnya tidak usah diungkit-ungkit lagi ya, harusnya dijauhkan dari perdebatan-perdebatan politik ya, dijauhkan dari diskusi-diskusi publik ya, dijauhkan dari diskusi-diskusi politik ya. Coba lebih unggulkan adalah, atau lebih utamakan itu adalah diskusi-diskusi terkait dengan program ya, terkait dengan visi misi dan lain-lainnya. Jangan lagi memperuncing masalah-masalah seperti ini. Ini kan saya kira, menurut saya ini perdebatan tentang politik identitasnya, saya kira perdebatan yang tidak penting, yang hanya menyita waktu, yang hanya membuang energi ya. Nah, jadi sekali lagi ya, saya sarankan ya kepada para politisi kita, kepada tokoh politik ya yang sering tampil di media, yang sering memberikan statement kepada publik ya, cobalah sering-seringlah kontrol ya, karena sekali Anda mengeluarkan statement, pernyataan itu, Anda nggak bisa tarik kembali pernyataan itu. Pernyataan itu sudah berada di ruang publik ya. Tinggal bagaimana publik ya atau khalayak menerima itu ya. Ada yang memfilter, oke, baik ya. Tetapi kalau ada yang tidak mampu ya, maka mereka akan menerima dengan menelan mentah-mentah, menerima itu sebagai sebuah kebenaran, dan itu akibatnya fatal ya bagi kondusivitas hubungan masyarakat di kelas bawah ya. Jadi sekali lagi ya, cobalah para politisi kita, para pemimpin bangsa kita, tokoh politik ya, Pilpres 2024 ini coba narasi-narasi terkait dengan politik identitas ya, terkait dengan hal-hal yang menebarkan kebencian, perpecahan, itu saya kira coba dijauhkanlah dari panggung-panggung perdebatan ya, jadi dari ruang-ruang diskusi ya. Cobalah lebih menampilkan diskusi-diskusi soal program kerja, soal visi misi, soal bagaimana strategi untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ya, bagaimana Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi global yang seperti saat ini ya. Itu saya kira lebih bermakna, lebih bermanfaat ya, ketimbang berdebat soal politik identitas ya. Ya, memang politik identitas itu tidak akan bisa hilang ya dari perpolitikan kita ya, karena memang kita ini kan bangsa negara yang memiliki banyak sekali keberagaman ya, keberagaman suku, agama, ras, macam-macam. Jadi saya kira praktek-praktek politik identitas ini akan selalu ada. Tinggal tugas kita adalah bagaimana meminimalisir supaya jangan sampai
identitas itu atau kelompok itu dijadikan sebagai alat untuk saling bermusuhan itu atau alat untuk saling menjatuhkan, itu aja.